Kak, sekali aku preskon itu bareng-bareng sama teman-teman aku top 10. Tuh aku besoknya TO, itu aku bener-bener bawa tab, bawa buku. Katanya selama audisi kamu tuh dijuluki duta persahabatan, bener nggak? Bener sekali. Indonesian Idol such a fun place gitu loh, karena you meet like a lot of people gitu. Jadi ada yang dari Sabang sampai Merauke, semuanya tuh ada di tempat situ. Terus aku tuh masih kayak hihi main gitu ya. kayak, aku seneng banget ini semua orang keren banget di sini nyanyi. Padahal kan orang mungkin kayak kompetisi gitu kan. Enggak lagi, aku nggak mikir gitu kok. Berarti kamu ngeliatnya tuh bukan saingan kalau dia ngeliatnya kayak teman-teman Kayak main gitu ya. Karena menurut aku orang akan mempunyai proses mencintai diri yang masing-masing dengan proses yang berbeda-beda. Halo semuanya, welcome back di Check Sound Podcast. Masih barengan sama aku, Adi dan juga Andrea yang hari ini bahkan sebelum mulai podcast pun kita udah ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ya kan? Udah seru banget lagi sampai kita kayak stop dulu, takutnya udah kecerita semua nih. Oke, kita nyalain kamera dulu ya. Baru kita ngobrol lagi karena seru banget barengan sama Rara Sudirman. Halo Rara, cantik sekali hari ini. Terima kasih kakak juga. Dari pagi ya katanya udah berkegiatan ya? Betul sekali. Udah sore tapi masih tetap bersemangat, tetap cetar. Harus. Coba kamu sebutin Rara Sudirman tipikal rundown tuh kayak gimana biasanya sehari-hari? Dari bangun. Beda-beda sih sebenarnya, tapi ini kayak udah harus to do list ya. Oke. Pokoknya harus beli a cup of coffee atau enggak buat a cup of coffee pagi-pagi. Ngopi, abis itu misalnya kita berangkat deh. Berangkat. Sebenarnya kan kalau misalnya lagi free, olahraga. Oke. Tapi kalau nggak lagi free langsung kerja, misalnya nge-host atau enggak apa gitu, ada manggung atau apa gitu. Kamu tipe anak rumahan apa anak jalan-jalan? Aku tipe anak jalan-jalan abis. Oke. Iya Kak, jadi misalnya kalau abis itu biasanya kalau lagi free hangout sama teman-teman atau nggak kayak ya udah aku with my mom atau nggak tim aku aja ngopi aja, ngafe lagi Kak. Pokoknya aku suka banget. Pokoknya tempat Keluar. nyaman aku udah kafe Kak. Oh, iya. Kafe yang kayak sofanya enak, terus musiknya jazz ambience yang kayak aku lagi di New York Keren. City gitu. Kayak abis pilates, abis kerja, ya kan? Itulah keseharian dia yang pengen kita selamatkan. Ada dua nih, kita pengen selamat karena kamu merilis single ya. Yes. Di akhir tahun lalu. Congratulations. Yang kedua, selamat karena kamu sudah berhasil masuk di kampus impian kamu. Yeay. Thank you so much. Jadi sekarang yellow jacket nih. Iya, Yellow betul, jacket. yellow Jurusannya jacket. apa, Ra? Aku yang komunikasi Kak. Oh, komunikasi. Visip aku. Dan aku lihat lagi video yang kamu upload di Reels kamu yang lagi pengumuman itu kayak aduh. Deg-degannya sampai sini Deg-degannya ya. nyampe ya. Iya. Oke. Berarti ini kan kalau kita lihat nih ya, seorang Rara Sudirman ini kan lagi ada di dua bagian hidupnya tuh alhamdulillah kabar baik ya. Maksudnya karirnya lagi ada, terus juga pendidikannya lagi alhamdulillah banget juga gitu. Ini kamu mengira-ngirakah atau kayak ternyata aku bisa melakukan dua-duanya ya? Atau kamu tipenya yang kayak enggak lagi ini udah gua plan tahu gitu. Oh, udah di plan? Enggak sih, enggak di plan Siapa juga. tahu ya. Ada yang kayak udah iya sih. di umur segini gue mau single jalan, kuliah jalan atau kayak alhamdulillah nih kayak datang aja begitu atau gimana, Ra? Tapi sebenarnya aku tuh kan memang dari kecil nyanyi ya Kak, nyanyi terus acting atau apapun itu. Tapi memang udah mungkin dari keluarga udah dipatenin, pendidikan harus jalan juga, jangan satu fokus hal lain doang gitu kan. Jadi sebenarnya menurut aku kayak dengan adanya pendidikan tuh hal normal, tapi nyanyi aku pada saat itu masih menjadi hobi. Pada saat itu, tapi mulai serius mungkin saat aku ikut kompetisi terakhir aku di Idol, terus akhirnya terjun lah ke dunia entertainment. Mau nggak mau kan harus serius ya, tidak mungkin gitu kan. Tapi itu pun Idol kan aku juga kayak iseng aja. Ternyata harus dijalanin keduanya dan menjalani semua proses panjang ini ternyata bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak di plan, ikutin alur aja sih Kak. Ikutin alur aja ya. Menarik juga sih ya, karena akademiknya nggak main-main, UI gitu loh tetap. Berarti kan secara akademik kamu juga emang berprestasi. Gimana sih bisa, ini mungkin banyak yang udah nanya ya gimana cara bagi waktunya, tapi emang penasaran sih Kak Adi, karena bener-bener musiknya jalan, singlenya rilis, tapi masuk UI juga. Gimana Sorry sih, Ra? nge-host juga, itu. pilates juga. Itu juga. Semuanya ya. Gimana sih Ra? Oke, gimana ya? Aku sebenarnya juga bingung ya Kak. Sebenarnya juga nggak pernah nyampe menjalani hal ini. Tips-tips gitu ya buat teman-teman kita di luar sana, mungkin adik-adik nih yang sekarang kayak ngeliat Rara tuh, pengen deh gimana ya caranya bisa tetap masuk UI, tapi pengen berkarya juga kan. Kalau dulu tuh kita bisa taunya harus memilih mana nih mau fokusnya, mau akademis kah atau mau entertainment.
entertainment. Sedangkan ternyata ada Rara Sudirman yang dua-duanya bisa jalan gitu. Oke, sebenarnya cara aku nyimbanginnya, sebenarnya struggle-nya ada, Kak. Apalagi waktu zaman SMA tuh kayak, aku SMA juga salah satu SMA favorit kan, SMA 8. Jadi aku kayak sudah terdidik di sana tuh kayak tidak bisa tertinggal teman-teman gitu kan kayak. Terus jadi kayak mungkin waktu itu tuh aku memang fokus aja, wah aku memang udah ada target mau masuk UI, jadi memang fokus akademik. Tapi nggak tahu aja waktu itu I have a gut feeling I need to try competition gitu, idol gitu kan. Jadi setelah itu terjun, wah ternyata kayak gini nih, pusing banget. Kaget. Kenapa sibuk banget nih? Apa yang harus aku prioritaskan gitu Ada kan? aja nih jadwalnya gitu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu, aku yang kayak aduh gimana nih gitu kan. Terus habis itu perlahan-perlahan aku mencoba kan gimana cara nyimbanginnya, gimana apalagi waktu itu juga untuk mengejar PTN tuh guru-guru udah kayak harus gini, OTO tiap saat, apa-apa tiap saat. Aduh tuh aku udah yang kayak aduh besok mau rilis lagu lagi gimana gitu. Aduh besok gimana, pernah aku Kak sekali aku preskon itu bareng-bareng sama teman-teman aku top 10 itu aku besok ke TO, itu aku bener-bener bawa tab, bawa buku semuanya. Jadi kan mau gimana pun di sela-sela itu aku harus bisa mencoba gitu masukan untuk belajar gitu. Terus sebenarnya konsekuensinya aku ya kekurangan waktu tidur yang bisa mungkin 8 jam, 7 jam, terus jadi kayak waktu pernah 3 jam, 2 jam doang. Gak tidur pun 1 jam mungkin langsung gitu pernah Kak gitu. Nah, waktu mau izin ke orang tua mau ikut idol, gimana Ra? Maksudnya ini kan di 8 pulau. Aku tahu kalau itu sekolah yang memang akademik banget gitu loh Kak Adi. Gimana bisa dapat support dari orang tua, dari sekolah juga? Langsung dibolehin apa enggak? Waduh, aduh Kak. Dibuka dengan waduh. Saya menceritakan ini sebenarnya. Waduh. Iya, jadi sebenarnya aku kan masuk SMA 8 tuh. Awal udah kayak wah aku mau fokus pokoknya aku harus bisa masuk UI, udah mau target Kak UI gitu kan. Tapi waktu itu kayak aku tuh memang pengen ngincer SNBP jalur undangan. Jadi aku ya sebisa mungkin tidak ikut SNBT dan segala macem lah ya, otak saya udah penuh gitu. Jadi aku kayak aku udah tahu nih strategi, aku bakal ngejar sertifikat yang memang udah terverifikasi biar bisa gitu, ngejar nilai rapot juga harus seimbang Biar gitu. langsung ya. Biar langsung. Jadi aku tuh ngejar sertifikatnya dulu, itu aku ikut lomba-lomba dulu Kak, tapi yang ngewakilin sekolah. Jadi wakilin nama sekolah SMA 8 ke nasional, ke internasional gitu. Akhirnya aku mendapatkan medali emas, aku kasih kan ke guru gitu. Sebenarnya kalau guru-guru dan sekolah itu karena mungkin aku udah ngasih prestasi dulu yang membawa nama baik sekolah. Jadi ketika aku minta izin untuk ikut idol, akhirnya diperbolehkan. Mungkin karena mereka yakin aku bisa melaju terus kan, karena udah membuktikan lah dengan prestasi yang udah aku buktikan. Itu adik-adik berarti kalau kamu mau ikutan yang kayak gitu ya, buktikan dulu sisi lain Pasti baru. dulu nih medali emas di tangan ya. Kayak gitu ya. Aduh. Tapi berarti setelah kamu ikutan audisi itu, walaupun kamu udah nyanyi sebelumnya, itu kalau dibilang kompetisi ini atau idol ngubah kamu sebagai musisi tuh iya nggak? Atau mengubah kamu jadi lebih terbuka di dunia entertainment kah? Atau gimana setelah ikut? Wah setelah ikut kayak beda banget sih Kak, beneran. Langsung wah gitu kebuka? Jujur, sebenarnya aku kan memang udah terjun di dunia entertain jauh sebelum itu. Aku pernah ikut musikal, aku juga ikut iklan-iklan, apa banyak project-project. Tapi aku ngerasa dengan di dunia idol, aku tuh nggak pernah ikut lomba televisi sama sekali Kak. Sama sekali ya? Jadi aku nggak punya bayangan, nggak tahu nih anak kenapa tiba-tiba mau juga, aku juga bingung Kak gitu. Terus habis itu kayak aduh nggak ada bayangan gitu gimana gitu. Ternyata gini sistemnya, syutingnya lama, terus kayak ada banyak banget peraturannya gini-gini harus ikutin ya kan. Biasanya tuh sama mama ditemenin. Ini tuh kayak kalau tidak sendiri. Iya, wah aku kayak ya ampun baju gua ini gua gosok sendiri dulu gimana. Gitu kan. Ternyata nggak cuma bikin lagu. Bener. Ada gosok baju. Iya lagi bener. Behind the scene-nya ya Pasti, ternyata. pasti. Iya Kak gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah berbeda banget Kak. Setelah itu abangku aja kayak kamu dewasa banget ya. Iyalah dewasa. Karantina sendiri tuh kayak kuliah sendiri gitu aku gituin. Katanya selama audisi kamu itu dijuluki duta persahabatan, bener nggak? Bener sekali Kak. Jadi gimana bisa jadi duta persahabatan Kenapa? di Kok tengah iya? menggosok, di tengah Kompetisi, segala kesibukan, iya. masih bisa jadi duta persahabatan? Aduh gimana ya sebenarnya gini Kak.
aku kan memang gak ada bayangan tadi kan aku bilang, jadi kayak menurut aku Indonesian Idol such a fun place gitu loh, karena you meet like a lot of people gitu, jadi ada yang dari Sabang sampai Merauke, semuanya tuh ada di tempat situ. Terus aku tuh masih kayak hihi main gitu ya. Kayak, aku seneng banget ini semua orang keren banget di sini nyanyi gitu. Padahal kan orang mungkin mikir aduh kompetisi gitu kan, enggak lagi, aku gak mikir gitu kok. Berarti kamu ngeliatnya tuh bukan saingan, kalau dia ngeliatnya kayak teman-teman Kayak main gitu ya. Aku kayak otakku kayak relasi gitu. Oh gitu. Terus habis itu kayak karena aku memang suka banget ngobrol pada saat itu, aku jadi kayak kakak asalnya dari mana? Aku dari sini, Ra. Gimana itu kehidupan di sana? Gini, Ra, gini. Wih, keren banget kalau di Jakarta mah gitu. Beda gitu. Jadi aku kayak seneng gitu, Kak. Kayak bertukar pikiran gitu. Terus beda-beda karakternya juga. Terus aku kayak oh ya udah cukup ceritamu, ganti lagi orang gitu loh. Ya Kak, jadi kayak seru denger. Kayak lagi nginep bareng aja gitu ya. Real Kak gitu. Tapi berarti kalau misalnya ditanya itukah yang paling membekas dan paling kamu ingat adalah kayak socializing-nya atau apalagi nih setelah keluar dari Idol yang kamu inget banget, yang kamu kayaknya gue bakal kangen deh ntar atau udah kangen deh sekarang gitu. Di Idolnya mungkin ya socializing-nya itu pertama. Terus jujur Kak, aku tuh kangen kayak deg-degan kompetisinya aja. Oh iya, padahal kamu nggak terlalu ngeh itu kompetisi ya, maksudnya nggak terlalu menganggap itu kompetisi. Iya. Yang duel siapa yang pulang hari ini? Udah aku tuh sering banget Kak, tiga terbawah. So aku tuh udah yang kayak gua pulang hari ini. Rara terselamatkan. Aduh, besoknya lagi aku batem lagi Kak. Pulang lagi gua hari ini. Habis itu kayak dia deg-degan terus. Dia nggak pulang jujur. Dia malah, aduh. Oh masih lolos lagi ya? Minggu lagi nih, at least gue nyetrika baju, kata dia. Iya. Terus yang gue pikirin coba kayak misalnya nih lolos nih, besok pakai baju apa ya nyetrika? Langsung gitu. Tapi ya, ada ketagihannya nggak? Karena kan mungkin aja dong ada ikutan kompetisi lain mungkin atau ikut audisi lain, di adrenalinnya kamu kayak pengen lagi nggak gitu? Apa kayak udah cukup gitu? Udah sih cukup Kak. Iya tetap. Nah kita mungkin coba ceritain tentang ini deh single yang baru rilis tahun lalu kemarin. Boleh. Ceritain dong, mungkin ada yang belum pernah denger tentang apa sih singlenya? Oke, lagu single aku ini terbaru nih judulnya Apa Salahnya. Kak, itu sebenarnya aku ciptain sama salah satu ini idola aku sih sebenarnya. Namanya Kak Mika Angelo. Oke. Overtones ya, Mika Angelo sama teman-temannya fellow Amateurs. Terus aku kan waktu itu aku ingat banget tuh Kak, waktu itu label aku nanya, "Kamu kalau mau buat lagu mau nulis lirik sama siapa?" gitu kan. Mika Angelo dong. Wah, dikabulin Kak. Langsung loh, langsung. Oke. Pertama kali aku workshop aku kayak deg-degan banget, idola. Aduh, gimana sih Kak? Kata aku tuh, aduh idola aku benih gitu kan. Gitu. Terus kami kayak notice dia aku deg-degan gitu kan. Terus kayak mana diam-diam banget kan orangnya. Aku kan ekstrovert banget ya. Aku jadi introvert Kak. Jadi ngikutin dia juga. Ke bawah. Idola kan. Oke. Kayak, aduh gitu kan. Udah ke bawah plus idola lagi. Iya. Gitu. Terus habis itu akhirnya mencoba dia kayak ngajak ngobrol. Akhirnya aku diajak main game dulu sama dia Kak. Oh biar biar cair dulu. Oke. Main Roblox waktu itu. Lucu banget cerita dia. Dia tuh kayak tadi pas tampilannya kayak ini kayaknya orangnya agak gestius deh, ternyata keluar ceritanya ini bocor-bocor semua ya. Oke, terus. Oke lanjut Kita nikmati terus deh. Lanjut. Habis itu kayak dia baru udah kan aku cair kan, main Roblox sama Mika Angelo, aku pamerin ke semua orang kan. Padahal aku sama temen-temen main Roblox semua, aku bilang bisa gak lu pada main Roblox sama Mika Angelo? Gak bisa nih, gue doang nih yang bisa nih. Iya. Bisa nih. Bukan, gue nulis sama Mika Angelo. Enggak, main Roblox. Gue main Roblox sama Mika Angelo. Kataku masukin ke CV kamu deh, masukin portfolio. Lanjut, terus udah cair nih. Udah cair, akhirnya dia mulai kayak mau buat lagu tentang apa gitu. So kayak aku nggak tahu Kak, jadi sebenarnya kan anakku ceria banget nih, anaknya parah banget nih orang. Apalagi lagu pertama aku kan juga kayak harus bagi banget gitu. Aku tuh pengen buat lagu yang kayak empowering gitu. Tapi kan aku pada saat itu aku umur masih 17, aku pengen bisa relate ke Gen Z, terus milenial juga bisa relate. Jadi aku buat lagu yang tentang sebenarnya self love gitu. Kenapa self love? Karena aku ngerasa pada saat kompetisi itu ya kan awalnya kayak it's such a fun thing gitu ya, tapi mungkin setelah itu kayak ngerasa wow ternyata it's the real entertain di dunia kerja kayak gini gitu. Ada banyak juga kan hal-hal yang membuat aku kayak overthinking gitu, jadi membuat aku kayak kurang percaya diri pada saat yang menurut aku I'm still young at that age gitu, yang seharusnya tidak usah aku pikirkan, tapi kenapa malah overthinking banget gitu. Nah dari kayak overthinking dan keraguan-keraguan itu aku buatlah lagu ini Self Love Apa Salahnya gitu. Jadi lagu ini sebenarnya ringan banget nadanya, melodinya, tapi memang liriknya aku pengen sebisa mungkin relate sama
sebenarnya lebih relate ke perempuan sih, tapi ternyata banyak juga para laki-laki yang relate lagu ini gitu. Lagunya tentang mencintai diri sendiri, proses mencintai diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya aku ceritain diri aku, jangan malu dengan rambut ikalmu, itu salah satu liriknya. It's me when I'm young, dan aku relate, aku tahu banget banyak banget yang relate dengan lirik tersebut karena banyak banget kayak anak-anak cewek yang malu sama rambut ikalnya, termasuk aku dulu gitu kan. Terus ada juga salah satu bridge yang ku yakin kau layak tempatmu memang ada di sini. Di situ aku juga buat karena menurut aku orang akan mempunyai proses mencintai diri yang masing-masing dengan proses yang berbeda-beda gitu. Tapi dengan cara menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, pasti kita bisa mencintai diri kita masing-masing. Tepuk tangan boleh dong. Berarti ini kan udah dirilis sebetulnya kan beberapa bulan yang lalu ke belakangnya. Berarti udah banyak dong nih feedback terus yang pakai sound ini yang sampai DM kamu, aku yakin pasti banyak banget yang kena ya. Alhamdulillah banyak banget Kak. Memang awalnya tuh aku nggak spesifikin untuk kayak perjuangan mengejar PTN, PTLN atau apapun itu. Tapi mungkin karena memang waktu itu lagi nge-hype banget anak-anak SMA yang lagi pada berjuang. Jadi lagu ini juga salah satunya naik gara-gara proses perjuangan mengejar kuliah gitu. Wow. Maksudnya tuh masih umur 17 Iya, loh, tapi Kak. kepikiran ya. Bisa nulis sesuatu atau bikin sebuah karya yang bisa relate sama banyak orang, dan bahkan gak cuma tentang masuk kuliah doang gitu. Kalau layak di sini kan mungkin orang yang lagi cari kerja, orang yang pengen S2 atau apapun itu. Aku tadi merinding sih pas kamu cerita karena kalau orang tuh menjiwai apa yang dia lakuin, nyampe kerasa loh. Keren banget Rara. Jadi nyanyi iya, nulis lagu iya. Ini sama kayak kakaknya yang kita undang beberapa bulan lalu ya. Kayak musik juga ya? Iya. Kamu tuh apa sih, aktor, apa penyanyi, atau apa musikal juga? Karena aku pertama kali jujur lihat Rara adalah pas jadi Sherina di Petualangan Sherina. Aku juga. Iya. Sama. Terus ternyata ini tuh Rara Sudirman, adanya Raffi Sudirman, terus nyanyi juga, terus nge-host juga, terus ini juga. Banyak ya. Cabangnya tuh banyak. Iya ternyata. Itu kamu pas Petualangan Sherina umur berapa ya? Aku Petualangan Sherina itu sebenarnya 12 tahun. 12 tahun, Tapi tampilnya itu sepertinya 14 tahun. Kepotong COVID. Tapi jujur kamu jadi kutip berhasil jadi anak kecil lagi sih. Iya. Iya. Aku ngelihatnya Bener. nonton di panggung, oh iya nih Sherina gitu. Bener, terlepas dari kan karena dipakein kostum mas, tapi kayak pas lihat di gini, ini mah udah gede ya aslinya ya. Jujur, biasanya kita kok tinggi. Gede ya. Kayak aduh. Ternyata ya. Oke. Tapi kamu enjoy juga ngikutin proses musikal gitu nggak sih? Senang banget juga ya? Aku karena mungkin terlahir dari dunia musikal, aku tuh cinta banget sama dunia musikal Kak. Senang banget ya? Parah, aku dari kelas 2 SD main musikal. Oh iya? 2 SD. Dulu apa? Dulu aku musikal Katulistiwa ada waktu itu sama para aktor sih, ada Om Rio Dewanto, Kak Kelly Tadiono, masih banyak lagi. Untuk latihan, nari, acting, drilling scene-nya, aku mencintai banget setiap proses. Ada momen tertentu nggak yang pertama kali bikin Rara sadar kayak suka deh di bidang Di ini? bidang ini, karena kan mungkin ya ada bidang olahraga, ada bidang pelajaran juga, ada yang lain-lain gitu. Sebenarnya kayak karena abang deh. Kayak abang dari kecil memang udah ngajarin aku nyanyi kan, apalagi abang kayak dulu nggak tahu ya, abang tuh ya dari kecil aku juga bingung otaknya tuh kemana. Maksudnya dia tuh selain nyanyi dia tuh suka itu, kayak dulu kita punya iPad yang kayak satu bareng-bareng main game gitu kan. Itu suka kayak ada kayak satu aplikasi, dia suka kayak lu pura-pura jadi duyung ya. Terus aku direkamin, aku nanti bakal jadi yang kayak penyelamat kamu gitu. Jadi kayak pura-pura acting gitu loh Kak. Ada video-video masa kecilnya, tapi dulu itu kayak traumatik banget bagi aku. Karena dia pernah jadi maling Kak. Pakai begituan, dan aku gak tahu itu dia syutingin gitu loh. Syutingin terus dia edit-editin pakai yang kayak editan-editan gitu loh, kayak boom tak gitu kan. Terus dia jadi maling, dia narik kaki aku. Ya ampun Kak, aku tuh kayak aku ngerti sih ada calon-calon bibit aktor ya baru. Tapi kecil kan abis itu musik dia kan. Bener. Terus baru dia aktor lagi. Kayak memang dari kecil udah kayak terjun ke dunia itu loh. Tapi mungkin kamu tanpa sadar kamu jadi terbentuk casting ya, kayak disuruh acting, disuruh kayak ayo nangis, di drill, jujur. Iya. Saling latihan ya, gue butuh aktor ini Iya buat bener, gitu kan. Coba kita validasi, bener nggak sih katanya tuh malah kutip jarang bertemu di rumah karena saking sibuknya masing-masing, bener. Bener lagi kalau sekarang. Bener ya? Kalau dulu tuh kayak tiap hari aduh bosan banget ketemu abang gitu kan. Sekarang mungkin kayak semenjak SMA sih, semenjak aku SMA, abangnya kuliah, udah jarang banget ketemu di rumah. Padahal satu rumah kan, kamarnya sama aku sebelah-sebelah. Aku sedangkan dia ngapain aja gitu loh. Tapi kayak aku gak pernah ketemu aja gitu. Karena sibuk ya pasti dua-duanya ya. Schedule-nya aja selisipan ya. Oke.
katanya kalau kamu pagi sampai sore, kalau abang sore ke malam gitu. Bener. Jadi Tapi itu keren. Betul kok, aku kayak kenapa nggak pas pada saat ini tuh aku punya cowok gitu. Aku nggak punya cowok BTW. Karena kan enak kalau kita call tuh nggak ada yang denger. Nah aku takut pada saat dimana dia sama aku lagi nggak sibuk. Bener. Aku punya cowok kayak mampus. aku Malah dengerin, diisengin Kak. ya, Terus malah gitu, ditempelin. Abang, kayak, aku ngobrol sama siapa tadi? Kok denger kata gue? Aduh. Giliran dia kalau aku nggak pernah gituin gitu. Karena dia males diganggu Kak. Giliran aku kayak dia sengaja. Siapa tuh gitu. Ini saatnya kamu balas. Katanya kamu punya fun fact tentang hubungan kamu dengan kakak kamu yang mau kamu Iya. spill sekarang. Apa itu Rara? Apakah itu? Aduh ini lucu banget Kak menurut Please. aku. Jadi kan aku sama abang memang udah jarang kita ngobrol tapi kayak kadang suka ya udah kirim-kirim reels, kirim-kirim apa gitu. Tapi itu cuma read doang nggak ngapa-ngapain. Kayak iya dikirim lagi video lucu gitu ya. Love, paling love. Love gitu aja kan gitu. Nah saking sibuk dan saking tidak kita jarang banget ketemu, maksudnya ngobrol singkat-singkat aja gitu. Jadi aku nggak tahu Kak apa yang dia lakukan dengan pekerjaan dia. Dia pun juga kayak ngeliatnya lewat Instastory aku aja Oke. gitu, nge-like atau terus dia reply. Nah kayak gitu ya nggak tahu gitu kan. Iya. Aku pun juga reply. Saking sibuknya kan nggak tahu nih. Aku tuh sekarang lagi memasuki masa-masa ospek Kak, Oke. ya kan ospek. Which is abang aku adalah alumni Universitas Indonesia Betul, juga kan betul. gitu. Terus aku yang kayak, bang aku mau ospek nih doain aku ya gitu. Ya abangnya santai aja, kalau abang waktu itu sih angkatan covid jadi nggak tahu ospek gimana online katanya. Ya udah jalanin aja gitu kan. Udah kan. Nah kebetulan aku kayak menjalani setiap ospeknya itu dengan baik-baik. Aku aktif di grup apa, dengerin kakak-kakak gitu kan. Habis itu ospek tuh ada penutupannya Kak, gitu kan. So aku yang kayak ya udah nih penutupan dan aku juga nggak tahu nggak ada apa-apa nih Kak. Tiba-tiba aku nih kemarin ketemu sama kating aku, lagi mentoring apa-apa. Kamu ada ya Raffi Sudirman kan? Ya kita respect lo sama abang lu. Kayak oh ya makasih lo Kak. Lumayan kan kayak ih cutting gue takut nih sama kakak gue gitu. First nih Lumayan. abang gue nih. Sih terus habis itu kayak kakaknya tuh ngomong gini. Iya bang lu nanti tampil kan di ospek. Terus aku yang kayak apa sih gitu kan. Aku kayak aku kira ngejokes Kirain Kak. bercanda. Aku kira ngejokes Kak gitu kan. Udahlah aku kayak apa sih Kak iya gitu kan. Paham terus. Habis itu udah aku lagi lihat-lihat. Jadi kita tuh punya kayak udah mutualan nama cutting-cuttingnya. Aku cek lah Instastory cuttingnya. Tiba-tiba cuttingnya nge-post gini. Gak sabar banget gue dengerin lagu That Somebody Raffi Sudirman nanti di penutupan. Terus aku yang kayak benar. Kok muka abang gue di story cutting gue gitu kan. Kaget Kak aku kayak kaget banget kaget gitu kan. Terus habis aku cek lah jadwal Raffi Sudirman itu. Penutupan ospek Universitas Indonesia. Kenapa lu gak ngasih tau gue? Beneran Kak jadwal Raffi Sudirman. Langsung aku kasih tau mamaku, "Mah, kenapa ini abang Raffi gak ngomong ya, Mah?" gitu. Kan gak lucu nanti aku kaget ada abang aku tampil loh Kak, ya kan. Masalahnya semua orang kan pasti yang kayak kakak lu gitu, kok masa gue gak tahu gitu loh Kak, ya kan? Tapi dia emang dari dulu tuh agak iseng-iseng gitu nggak? Apa sweet sebenarnya? Apa gimana? Sweet sih Kak, tapi iseng banget gitu. Tapi sebenarnya enggak sih, zaman dulu dia nggak sweet, sekarang dia udah mulai sweet lah gitu. Sekarang kita akan ke bagian fun part dan kita akan mengulik, kita akan cek seorang Rara Sudirman. Cek lebih dalam lagi nih, kita mulai dari yang pertama itu sebutin 3 barang apa sih yang wajib dibawa kalau Rara lagi kerja. Hari ini deh, 3 Oke. barang wajib apa Rara? Di tas ya, atau di mobil atau dibawain Pokoknya pokoknya harus barang. dibawa kalau Rara pergi kerja. 3. 3 yang harus banget tuh Rara wajib bawa, HP. Oke. HP, terus aku nggak bisa live pakai blush aku sih. Oh, Aku blush on. suka banget blush on. Kamu sukanya yang krim apa yang powder? powder, pokoknya aku suka yang kayak pink banget gitu. Oke, jadi powder blush yang warnanya pinkish. Yes. Oke. Sama charger lah. Gimana kita? Iya Apa juga QRI sih. semua di sana? Nggak Iya bisa juga aku sih. hidup Bener. ya kan? Ada Nggak bawa HP dompet tapi ya? iya. Iya kan? HP tapi mati gimana? Coba 3 barang yang baru kamu beli, boleh online, boleh offline. Ingat nggak? Oke. Mungkin weekend kemarin baru ke mall beli atau baru check Oke. out. 3, ini casing HP ini. Oke, Oh, handphone casing itu. HP. Oh, Oke. ini. Casing HP Buat ini, casing HP kenapa? itu, Wah oke. ini tuh aku ada tuh cari-cari Kak casing HP. Oh iya. Aku kan pencinta makanan manis banget. Sama banget lagi, aku juga sweet tooth Sumpah, banget. ya kan? Oke. Dan aku harus ada kopi di mana-mana Oke. tuh Kak. Jadi aku kayak relatable banget lagi. ada donat, ada kue, Iya, ada kopi. Yang kedua, Lanjut, oh ini oke lah ya. Karena aku tahu nih mau ospek nih panas-panasan gitu. Jadi aku beli ini. apa tuh? Kipas angin. Oh, kipas yang gini. Oh. Yang ketiga apa yang baru dibeli? Oh ini juga. Mm-mm. Nah aku beli. Ini juga sama sih buat ospek. Buat ospek. Kaos kuning.
Kan kamu Bener-bener. Ada dress code-nya soalnya ya. Iya, ada acara ada dress code-nya. Harus kuning banget sih. Harus kuning. Harus kuning stabilo menyala. Kata kakaknya nggak boleh ketat-ketat. Oh gak, aku cari aja deh di XL. Wow, bener. Oke, tepuk tangan dong untuk cek-ceknya si Rara Sudirman ini. Oke, setelah ini berarti plannya kamu akan fokus anak UI dulu, Endre ya. Terus apa ada dong spill dong mau ngapain lagi abis ini please? Apakah ada ketertarikan pengen main film juga deh kayaknya. Kan selama ini musikal kan sebenarnya udah melatih acting. Bener. Udah di drill sama abangnya dari kecil. Bener. Main maling-malingan tadi kan. Udah kan. bisa itu mah. Udah bisa. Kayak apa mau kan sekarang musikal juga lagi rame lagi nih. Apa musikal betul. atau apa please in your mind mau ngapain? Aku sih lagi pengen musikal lagi. Aku lagi pengen coba banget live performance. Semua aku pengen buat lagu baru sih Kak. Tungguin ya. Dan aku pengen buat lagunya sekarang yang different font gitu. Different Rara yang mungkin orang bakal kayak aduh kok jadi gini maksudnya Rara ya. Yang tadi kan kemarin aku serius banget nih kayak apa salahnya serius banget. Aku pengen coba maybe we're gonna make something fun lagi gitu. Seru banget. Siapa tahu hipdut. Tapi kayaknya dengan energi yang kamu sampaikan hari ini tuh kita yakin banget apa yang kamu sentuh, yang kamu pegang kayaknya akan menjadi Rara banget dan akan nyampe Iya. deh kayak Amin. yang dengar Anything dari is nonton. possible with this kind of energy Yes. gitu Amin, ya. amin, Betul. amin. Good luck kuliahnya, Thank good you so luck much, semua Kak. project-projectnya, Yes, semoga berhasil, semoga aman, nyaman, sukses, happy deh pokoknya. Iya, pokoknya nanti kalau udah ada musikal baru, lagu baru, atau mungkin main film, mampir lagi ke sini. Oke, thank you so much. Thank you so much Rara Sudirman. Tepuk tangan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Cek Sound Podcast, dadah!